Perkenalkan, nama saya Muji Sirwanto, SPD MPD dari SMP Negeri 6 Kota Padang Panjang. Kita akan memperkenalkan selama PPKM terbatas di SMP Negeri 6 Padang Panjang kita menggunakan Rasel. Kenapa kita menggunakan Rasel? Rasel itu tidak menggunakan data, jadi 0 paket data. Kenapa? Karena 70% dari siswa di sini itu adalah anak-anak buruh tani. Untuk membeli paket data, kemudian untuk membeli Android sama yang lain-lain agak sulit, agak berat jadinya. Oleh sebab itu kita menggunakan Rasel dari teman-teman itu tim IT, tim robotik itu sudah membuatnya itu melakukan eksperimen-eksperimen selama lebih kurang 2 bulan. Kemudian itu juga yang akan dilaksanakan uji coba 2 bulan, kemudian kita letakkan di beberapa spot yang ada di Padang Panjang. Jadi spotnya, hotspot ini kita letakkan di 6 titik di Kota Padang Panjang. Ada di kantor lurah Kota Panjang, kemudian ada di Ekor Lubuk, kantor lurah Ekor Lubuk, di Balai Latihan Kerja, kemudian di SMP Negeri 6 itu sendiri, kemudian di balai-balai dekat pasar, ada juga di daerah Pasar Rusang. Nah, setiap kita meletakkan Rasel itu sendiri, kita membuatkan petunjuk-petunjuk cara penggunaannya. Sehingga memang Rasel itu bukan hanya untuk SMP Negeri 6 saja, tetapi bisa digunakan dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, itu juga bisa menggunakan. Apa saja yang ada di dalamnya? Yang di dalamnya itu ada buku elektronik. Kemudian ada modul-modul pembelajaran, ada bahan ajar, kemudian ada beberapa tugas, ada video pembelajaran yang bisa dipelajari oleh siswa. Nah, siswa nanti mendekati alat tersebut, kemudian dengan jarak radius 200 meter, dia sudah bisa mengambil tugas-tugas tersebut yang dari Rasel. Nanti tim sekolah nanti yang akan menarik data tersebut, sehingga hasil kerja dari siswa itu penilaiannya dari tim yang IT nanti menyerahkan kepada guru mata pelajaran masing-masing. Yang SMP 6 Rasel ini kita sudah beberapa kali dikunjungi oleh sekolah-sekolah dari luar, dan ada juga sekolah yang sudah menggunakannya. Jadi SMP 1 Tarusan Pesisir Selatan itu kita sudah memasangkan alatnya di situ. Teman-teman tersebut datang ke sini, kemudian melakukan studi tiru, kita perkenalkan caranya, kemudian beliau minta dipasangkan alat tersebut di SMP 1 Tarusan. Kemudian SMP 1 Sawalunto juga sudah melakukan kunjungan juga ke sini. Kita disuruh presentasi juga untuk pemasangan alat tersebut. Begitu juga ada komunitas-komunitas yang dari Jogja, kemudian dari Bali juga ingin ikut bergabung. Ya. Kami berpikir untuk lebih memudahkan siswa sebenarnya. Jadi di daerah kota kami, ini masih ada beberapa daerah yang tidak bisa dijangkau dengan sinyal. Sehingga memang kita butuh satu alternatif, satu solusi yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa, dan itu tidak membebani kepada orang tua.
sih Pak, sangat membantu dan juga nggak ngeluarin biaya lagi jadinya Pak. Kita sangat tahu paket data yang dikirim dari kementerian tentu itu tidak cukup juga untuk keseluruhannya. Oleh sebab itu kita menggunakan alat tersebut, kemudian kita sekolah juga tetap memfasilitasi siswa sehingga memang pembelajaran terus berjalan. Kita menghindari loss generasi, loss pendidikan. Kita menghindari itu sekali. Karena kalau dibiarkan terus, anak tidak belajar, kemudian anak yang punya paket tetap bisa, yang tidak punya paket nanti bagaimana, yang tidak punya alat juga tidak akan bisa belajar, tentu akan sulit jadinya. Sangat efektif digunakan karena memang sangat membantu pembelajaran, sehingga siswa terbantu, guru juga terbantu juga untuk menyampaikan pembelajaran tersebut, sehingga memang apa yang harus dituntut terhadap anak itu bisa dikerjakan oleh anak, kemudian bisa juga untuk menambah ilmu pengetahuan dari siswa itu. Sehingga kita juga protokol kesehatan kita tetap harus jaga untuk keselamatan anak-anak kita. Tetapi pembelajaran juga harus tetap dilaksanakan. Sehingga dengan kondisi pandemi ini kita terus membelajarkan siswa, terus mengasah siswa, karena itulah masa depannya nanti yang harus kita siapkan.